Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullah wal qismu tsani al-af'alu kasujudin li sanamin aw syamsin aw makhluqin akhara. Wal qismu lan utawi bagian atsani kang kaping pindho iku al-af'alu riddah penggawean kasujudin kaya sujud li sonamin maring berhala au syamsin utawa srengenge au makhluqin utawa makhluk akhara kang weneh. Riddah bagian yang kedua adalah riddah perbuatan seperti sujud pada berhala atau matahari atau makhluk yang lainnya. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita telah sampai pada pembahasan tentang jenis riddah yang kedua. Contoh-contoh dari jenis riddah yang kedua yaitu riddah perbuatan. Riddah yang bersumber dari perbuatan kita, dari anggota badan yang dilakukan oleh anggota badan manusia. Itu yang disebut dengan ar-riddah al-fi'liyah atau riddatul af'al. Ada banyak contoh sebelumnya sebenarnya yang nanti akan kita sebutkan, tetapi muallif di sini hanya menyebutkan sedikit dari contoh riddah perbuatan. Insya Allah nanti akan kita tambahkan beberapa contoh dari riddah perbuatan. Muallif menjelaskan bahwa contoh riddah perbuatan adalah seperti sujud kepada berhala, matahari, atau makhluk yang lain dengan rincian-rincian tertentu. Sujud kepada berhala, matahari, ini hukumnya kufur, riddah secara mutlak, baik dengan tujuan untuk beribadah kepada berhala atau matahari itu atau tidak bertujuan untuk beribadah. Jadi sekedar sujud, meletakkan keningnya di tanah, ditujukan kepada berhala atau ditujukan kepada matahari, maka ini adalah sebuah bentuk riddah, meskipun tidak bertujuan untuk beribadah kepada berhala atau matahari tersebut. Kenapa? Karena berhala itu pengertiannya adalah mattukhidha liyu'bada min dunillah. Sesuatu yang dibuat, ada yang dibuat dari besi, ada yang dibuat dari tanah, ada yang dibuat dari emas, ada yang dibuat dari kayu. Sengaja dibuat untuk diibadahi selain Allah. Itu namanya berhala. Jadi bukan sekedar patung itu disebut berhala, enggak. Misalnya ada patung di di tengah jalan itu misalnya. Itu bukan berhala. Meskipun hukumnya dalam Islam membuat patung manusia, patung makhluk yang hidup itu haram, tetapi tidak setiap patung itu disebut berhala. Berhala itu adalah sesuatu yang dibuat oleh orang dari besi atau dari kayu, dari tanah atau dari yang lainnya dengan tujuan setelah jadi disembah. Setelah jadi diibadahi, itu yang disebut dengan berhala, atau dalam bahasa Arabnya adalah sonamun. Karena berhala ini
memang dibuat untuk diibadahi, kemudian ada orang sujud kepada berhala ini, maka hukumnya dia murtad secara mutlak. Artinya dengan tujuan untuk ibadah kepadanya atau tidak bertujuan untuk ibadah kepadanya, kepada berhala itu, maka hukumnya dia telah keluar dari Islam, menjadi murtad. Demikian juga sujud kepada matahari. Nah, sujud kepada matahari juga demikian. Nah, termasuk di sini adalah sujud kepada bulan. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan. Maka la tasjudu, janganlah kalian sujud lisyamsi wala lil qamar, kepada matahari dan kepada bulan. Nah, jadi ada larangan secara jelas di dalam Al-Qur'an untuk sujud kepada matahari dan bulan. Nah, maka di sini sujud kepada matahari, sujud kepada bulan adalah termasuk riddah perbuatan karena dilakukan oleh perbuatan manusia. Nah, kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Adapun sujud kepada makhluk lain, misalnya sujud kepada manusia. Ada seorang rakyat biasa misalnya sujud kepada rajanya. Ada misalnya seorang anak sujud kepada orang tua. Ada misalnya seorang murid sujud kepada gurunya misalnya. Itu bagaimana hukumnya? Nah, dirinci. Hukumnya adalah ada perinciannya. Yaitu apabila seseorang itu bersujud kepada manusia lain, tujuannya adalah untuk beribadah, tujuannya untuk menyembah kepada manusia tersebut, maka hukumnya juga riddah. Nah, hukumnya riddah, kufur, mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, ini apabila tujuannya apa? Beribadah kepada manusia tersebut. Tetapi apabila ada seorang manusia sujud kepada manusia lain, tujuannya adalah untuk menghormatinya, memuliakannya. Nah, misalnya seorang murid sujud kepada gurunya, tujuannya untuk menghormati guru itu. Misalnya seorang anak sujud kepada orang tuanya, tujuannya untuk menghormatinya. Maka ini hukumnya tidak kufur, tetapi tetap haram. Nah, tetap dilarang di dalam Islam. Nggak boleh seorang manusia makhluk sujud kepada makhluk. Nah, tetapi sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dilarang di sini bukan menghormatinya, tetapi apa? Hormat dengan cara sujud kepada manusia yang lain. Nah, sujudnya ini yang dilarang meskipun tujuannya adalah untuk menghormati. Karena untuk menghormati seseorang tidak disyaratkan seseorang harus sujud kepadanya. Nah, bisa dengan cara-cara yang lainnya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini menjadi dalil bahwa sujud kepada manusia lain meskipun tidak dengan tujuan untuk menyembah, tidak dengan tujuan beribadah, tetapi dengan tujuan hormat, itu dilarang, diharamkan, adalah sabda Nabi, lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata antasjuda li zawjiha.
apabila aku itu boleh untuk memerintahkan seseorang untuk sujud, artinya apabila sujud itu boleh dan aku boleh untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, manusia lain, maka pastilah aku akan memerintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya. Nah, tetapi karena nggak boleh, maka Rasulullah nggak memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Nah, di satu sisi hadis ini menunjukkan bahwa sujud kepada istri, sujud kepada suami hukumnya haram meskipun tujuannya untuk hormat. Demikian juga manusia lain sujud kepada manusia yang lainnya secara umum itu hukumnya juga haram dalam syariat Nabi Muhammad SAW, meskipun tujuannya adalah untuk menghormatinya, meskipun tujuannya adalah untuk memuliakannya, ini tetap diharamkan. Nah, yang kedua, hadis ini menunjukkan kedudukan seorang suami yang sangat besar di hadapan istrinya. Nah, seorang istri itu harus menghormati suaminya, harus memuliakan suaminya, harus mentaati suaminya dalam selain kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bagian dari ajaran Islam. Nah, saya ulangi lagi, ini adalah bagian dari ajaran Islam. Maka seorang istri terhadap suaminya, dia harus, bahkan dalam sebagian ulama mengatakan, seorang istri dia harus bersikap kepada suaminya itu bagaikan dia itu berada di depan seorang raja. Artinya dia betul-betul harus hormat terhadap suaminya. Dan itu adalah, saya ulangi lagi, bagian dari ajaran Islam. Artinya, jika seorang perempuan, seorang istri itu melakukan itu, hormat, patuh terhadap suaminya, lillahi ta'ala, dengan niat ikhlas karena Allah, bukan karena takut kepada suaminya, bukan karena terpaksa, tetapi betul-betul dia melakukannya lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kenapa? Ini adalah bagian dari ajaran Islam, bagian dari perintah agama. Maka jika seseorang melakukannya lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Nah, ini untuk mengingatkan, karena sebagian orang lupa untuk niat. Nah, dalam banyak hal, termasuk seorang istri ketika dia misalnya mentaati, menghormati, melayani suaminya, dia lupa untuk meniatkan dalam hatinya, pokoknya berjalan biasa, itu dia akan rugi. Kenapa? Dia nggak akan mendapatkan pahalanya. Sementara ketika dia selalu menghadirkan niat lillahi ta'ala dalam melakukan itu, dalam melayani suaminya, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Ini pentingnya niat, karena ini adalah bagian dari ajaran agama. Nah, setiap ajaran agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, apakah itu berupa hal yang wajib hukumnya atau berupa hal yang sunnah hukumnya, harus disertai niat untuk mendapatkan pahalanya. Ini faidah, tambahan faidah yang perlu kita jelaskan di sini. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Suatu ketika ada salah seorang sahabat, namanya sahabat besar, namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini ketika Islam sudah mulai luas, beliau diperintahkan oleh Nabi berdakwah di daerah Syam. Ini Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Suatu ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu datang ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba begitu bertemu dengan Rasulullah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini langsung sujud kepada Rasulullah. Langsung sujud kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa reaksi Nabi? Rasulullah langsung mengatakan, "Madza taf'al?" Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu sujud kepadaku? Kemudian Mu'adz mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya melihat di daerah Syam sana itu para rakyatnya itu pada sujud kepada para pemimpin mereka, panglima perangnya. Mereka sujud kepada rajanya. Mereka sujud kepada para kalau kita itu ya para ulama mereka. Mereka sujud kepada mereka. Nah, padahal engkau lebih mulia daripada mereka. Maka engkau lebih berhak untuk disujuti dengan sujud hormat daripada mereka. Maka saya sujud kepadamu untuk memuliakanmu, karena engkau lebih mulia daripada mereka. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, la taf'al, jangan kamu lakukan. Artinya apa? Sujud hormat, sujud untuk memuliakan kepada manusia lain dalam syariat Nabi Muhammad, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Berdasarkan salah satunya adalah dua hadis ini. Adapun dalam syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu pernah dibolehkan. Nah, seperti sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihi salam. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan para malaikat, termasuk di dalamnya iblis, karena iblis dahulu itu muslim, beribadah bersama para malaikat di dalam surga. Allah memerintahkan kepada malaikat, termasuk di dalamnya siapa? Iblis, untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, sujud apa ini? Pasti bukan sujud ibadah, karena Allah tidak memerintahkan manusia untuk syirik kepadanya. Syirik itu dosa terbesar yang tidak diampuni oleh Allah. Syirik itu adalah larangan Allah. Maka nggak mungkin Allah memerintahkan para malaikat untuk syirik, tidak. Tetapi sujud yang diperintahkan oleh Allah agar dilakukan oleh para malaikat kepada Nabi Adam alaihi salam adalah sujudut tahiyyah, sujud untuk hormat, sujud untuk memuliakan Nabi Adam alaihi salam. Nah, maka semua para malaikat sujud kepada Nabi Adam, sujud untuk hormat, kecuali iblis laknatullah alaih. Dia sombong, dia mengatakan, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Saya khairun minhu, kata dia. Saya lebih baik daripada Adam. Maka saya nggak mau untuk menghormatinya, untuk sujud hormat kepadanya. Nah, jadi di sini sujudnya para malaikat ini bukan sujud apa? Bukan sujudul ibadah, bukan sujud untuk ibadah, tetapi sujud untuk hormat. Karena ada sebagian orang yang salah paham, pemahamannya salah. Mengatakan iblis ini tauhidnya luar biasa. Ada yang mengatakan seperti itu. Wong dia jelas-jelas kafir, dilaknat oleh Allah. Tetapi ada orang zaman sekarang mengatakan iblis ini tauhidnya luar biasa. Sampai-sampai dia diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, nggak mau. Karena dia maunya sujud kepada Allah saja. Nah, ini apa? Pemahaman yang keliru. Sujud yang diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat itu bukan sujud ibadah, tetapi sujud tahiyyah, sujud untuk hormat. Karena Allah tidak memerintahkan makhluknya untuk syirik, tidak. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa sujud ketika itu diperbolehkan. Sujud untuk hormat ketika itu diperbolehkan. Nah, sama juga pada zaman Nabi Yakub alaihissalam.
Nabi Yakub alaihissalam ketika di akhir cerita dari Nabi Yusuf alaihissalam, putra Nabi Yakub alaihissalam, kemudian apa? Ternyata Nabi Yakub dan saudara-saudara Nabi Yakub yang dulu berbuat zalim terhadap Nabi Yusuf telah bertaubat, kemudian mereka rame-rame sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk menghormatinya, bukan untuk beribadah kepadanya. Nah, maka di sini berarti bersujud untuk hormat dalam syariat Nabi Muhammad hukumnya haram. Jika tujuannya untuk ibadah, maka riddah, kufur. Tetapi jika tujuannya bukan untuk ibadah, untuk menghormati, itu haram, tetapi tidak sampai kepada riddah. Adapun sujud kepada manusia lain dengan tujuan untuk hormat dalam syariat sebelum Nabi Muhammad, maka diperbolehkan. Sedangkan sujud untuk ibadah dalam syariat Nabi Muhammad maupun syariat sebelum Nabi Muhammad itu tetap diharamkan. Tidak pernah diperbolehkan sujud untuk ibadah kepada manusia lainnya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita harus waspada, harus hati-hati, karena sekarang juga ada sebagian orang yang kemudian mengaku-ngaku sebagai seorang wali, ngaku-ngaku, kemudian memerintahkan muridnya untuk sujud kepada gurunya. Nah, ini harus diwaspadai, karena ini melanggar akidah Islam, melanggar syariat Islam. Dengan tujuan apapun itu tidak diperkenankan. Nah, bahkan kita kalau menunduk kepada orang lain, untuk menghormatinya, kita sebagai orang Jawa misalnya, salah satu unggah-ungguhnya adalah ketika kita merendahkan badan kita ketika kita berjalan di hadapan orang lain. Itu jangan sampai menunduk kita itu seperti kita, atau menunduknya serendah seperti kita sedang rukuk. Harus di atas itu. Jangan sampai seperti kita rukuk, membongkoknya kepada orang lain. Nah, karena itu tidak dilakukan kepada makhluk dalam bentuk seperti itu. Dalam bentuk sujud tidak, dalam bentuk rukuk juga tidak. Karena itu jangan lebih rendah dari bentuk ruku, atau jangan sampai dalam merendahnya seperti seseorang itu ruku. Nah, bagaimana caranya apabila misalnya seseorang bersalaman? Jika orangnya duduk, ya kamu harus duduk juga. Jangan kamu berdiri kemudian bersalaman, mencium tangannya dengan berdiri, maka kamu akan rukuk kepadanya. Nah, jika kamu misalnya, kalau seseorang lebih rendah dari gurunya, misalnya dia berdiri, itu mudah. Nah, artinya seorang guru juga dia harus tahu, kalau muridnya akan mencium tangannya, jangan sampai tangannya ditaruh di bawah, sehingga sehingga muridnya akan rukuk. Nah, harus ke atas sehingga dia tidak sampai dalam bentuk rukuk. Nah, karena itu juga tidak diperkenankan kepada sesama makhluk. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rincian tentang masalah sujud terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu sujud kepada berhala, sujud kepada matahari, dengan tujuan apapun adalah riddah. Apakah tujuannya ibadah atau tujuannya tidak ibadah, tetap riddah. Keluar dari Islam pelakunya. Tetapi sujud kepada manusia dirinci menjadi dua. Apa tujuannya? Jika tujuannya adalah untuk ibadah, beribadah kepada, menyembah kepada manusia, itu
maka di sini riddah, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetapi jika tujuannya bukan untuk menyembahnya, bukan untuk beribadah kepadanya, maka ini bukan riddah, tetapi hukumnya tetap haram. Berdosa orang yang melakukannya. Nah, menghormati sesama manusia itu diperintahkan, tetapi jangan sampai hormatnya seseorang kepada manusia itu sama dengan penghormatannya kepada Allah atau melebihi penghormatannya dari kepada hormat kepada atau memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perbuatan ini hanya sedikit yang disampaikan oleh muallif. Tetapi kaidahnya adalah semua perbuatan yang dilakukan oleh tangan kita, yang dilakukan oleh kaki kita, semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang menunjukkan sebuah penghinaan terhadap Allah, yang menunjukkan penghinaan terhadap Nabi, yang menunjukkan penghinaan terhadap malaikat, yang menunjukkan penghinaan terhadap Al-Quran, terhadap agama Islam, terhadap syariat Islam, terhadap syiar Islam, maka semuanya itu adalah riddah. Itu kaidah. Kaidah. Pokoknya ada seseorang melakukan suatu perbuatan, yang perbuatan itu menunjukkan dia melecehkan Islam, melecehkan Allah, menghina Nabi, menghina Al-Quran, menghina ajaran Islam, menghina hukum Islam, maka perbuatan itu tergolong sebagai riddah perbuatan. Maka harus diwaspadai, jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan yang isinya itu menghina hal-hal yang tadi kita sebutkan. Kita contohkan. Misalnya membuang kertas yang isinya ayat-ayat Al-Quran dan nama-nama yang diagungkan. Nama yang diagungkan itu nama-nama Allah atau nama-nama Nabi. Dia membuangnya atau menginjak dan mendudukinya. Misalnya di sini, ini jelas, di sini banyak ayat Al-Quran. Di sini juga ada ilmu-ilmu syara, ada hadis-hadis Nabi. Ini jelas, nama Allah di sini banyak sekali. Nama Nabi Muhammad juga banyak sekali disebutkan di sini. Kemudian seseorang membuangnya ke tong sampah. Kemudian seseorang sengaja naruhnya di tempat duduk, kemudian diduduki di bokongnya. Kemudian seseorang sengaja membuangnya ke lantai dan menginjaknya dengan kakinya. Nah, dia sengaja melakukannya dan dia tahu bahwa di situ ada ayat Al-Quran, maka ini adalah riddah. Karena apa? Perbuatan itu menunjukkan dia telah menghina Allah, telah menghina Nabi Muhammad, telah menghina Islam, telah menghina syariat Islam. Karena di sini adalah simbol-simbol keagungan Islam. Nah, sebagaimana tadi kita sebutkan. Nah, dengan ketentuan apa? Dilakukan dengan sengaja. Dia sengaja melakukannya dan dia tahu bahwa di situ ada ayat Al-Quran. Dalam kertas itu ada ayat Al-Quran. Dia tahu bahwa di situ ada nama Nabi. Dia tahu di situ ada nama Allah. Kemudian sengaja dia membuangnya, sengaja dia mendudukinya, sengaja dia menginjaknya, maka di sini yang riddah. Adapun jika seseorang itu tidak mengetahuinya, dia tidak mengetahuinya kalau di kertas itu ada nama Allah, dikira ya nggak ada, kemudian dia langsung buang ke tong sampah. Di tempat-tempat yang kotor dia buang. Karena apa? Dia nggak tahu kalau di situ ada nama Allah. Dia nggak tahu kalau di situ ada ayat Al-Quran. Nggak tahu. Maka di sini tidak riddah, tidak kufur orang yang melakukannya. Kenapa? Karena nggak tahu. Karena tidak tahu. Dan tidak perlu seseorang itu kemudian
mencari tahu secara berlebihan. Nah, mencari tahu secara berlebihan apakah dalam kertas itu ada nama Allah atau tidak, ada nama Nabi atau tidak. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, nanti kalau seseorang berlebihan itu nanti dia nggak sibuk sendiri, nggak ada pekerjaan lain. Lewat di jalan ada koran misalnya, nanti ada nama Allah di situ. Dibaca dulu dari awal sampai akhir, habis setengah jam untuk baca koran, ternyata nggak ada misalnya. Nanti lihat kertas lagi kayak ada tulisan nanti, karena di sini tulisan tidak harus bahasa Arab, bahasa Latin pun tulisan Latin ini juga nggak boleh jika ada nama Allah di situ. Nah, misalnya ada A L L A H misalnya, itu nama Allah, harus dimuliakan. Nah, meskipun tulisannya itu Latin. Nah, tidak mesti seperti itu. Tapi kalau seseorang terlihat, misalnya sekilas kita berjalan terlihat langsung di situ terlihat Allah, ada tulisan begitu. Nah, ada tertulisan Nabi Muhammad. Nah, jadi Muhammad yang dimaksud Nabi, misalnya ada nama Nabi atau setelahnya ada sholawatnya misalnya, maka itu. Tapi kalau di situ ada tulisan misalnya Muhammad Ali misalnya, wah itu bukan nama Nabi Muhammad, meskipun ada Muhammadnya, karena yang dimaksud bukan Muhammad yang Nabi, tetapi nama petinju misalnya. Ini apa? Ini seseorang tidak harus memuliakannya. Nah, tetapi kalau ada Nabi Muhammad, maka di situ harus dimuliakan. Jika seseorang tahu tanpa seseorang harus menelitinya, dia tahu, oh itu ada ayatnya. Langsung seseorang harus mengambilnya, misalnya tercecer di jalan, seseorang harus mengambilnya dan menempatkannya di tempat yang mulia. Nah, tidak boleh seseorang membiarkannya sehingga nanti terinjak-injak oleh orang lain. Nah, jika dia bisa merawatnya, maka dia merawatnya. Jika tidak bisa, maka dia bisa membakarnya. Nah, maka dia bisa misalnya merobeknya sampai tidak tertulis, misalnya tidak terbaca, misalnya nama Allah dirobek jadi dua di tengah-tengahnya. Ini kan sudah enggak, namanya bukan nama Allah lagi, sudah terpisah. Misalnya itu yang harus dilakukan. Nah, sehingga sebagian teman kita itu ada yang kemana-mana bawa korek. Kemana-mana bawa korek, bukan persiapan untuk merokok, enggak. Nah, kalau sebagian orang kan kemana bawa korek, persiapan kalau ada orang yang ngasih rokok, nanti bisa gantian koreknya. Nah, bukan seperti itu. Nah, tetapi bawa korek dengan tujuan nanti kalau menemukan kertas-kertas di jalan yang ada nama Allah, ada ayat Al-Quran, ini untuk menyelamatkan. Nah, menyelamatkan kehormatan, kemuliaan Islam, kemuliaan Allah, kemuliaan Nabi. Nah, sehingga begitu terlihat langsung dibakar. Nah, ini penting untuk kita perhatikan karena banyak orang yang tidak berhati-hati. Apalagi zaman sekarang orang bertujuan biar terlihat Islami, buat undangan pun ditulisi ayat Al-Quran. Nah, orang sekarang seperti itu, biar terlihat ini Islami sekali orang ini, dari keluarga Islam, sehingga buat undangan ditulisi ayat Al-Quran. Itu banyak, ditulisi hadis. Dari satu sisi bagus, tetapi dari satu sisi itu berbahaya. Jika ada orang yang nggak paham bahwa kertas yang ada ayat Al-Quran harus dimuliakan, dia bisa membuangnya sembarangan. Bahkan sebagian menggunakannya sebagai buntel terasi misalnya, atau buntel lombok dan sebagainya. Nah, ini kan pelecehan terhadap kemuliaan Islam. Nah, maka harus berhati-hati. Kita yang mengetahui ini perbuatan yang berisi pelecehan. Nah, karena itu harus dihindari. Nah, kemudian jadi syaratnya yang pertama dihukumi riddah jika dia tahu. Jika nggak tahu, maka
tidak masalah. Yang kedua, jika sengaja dia melakukan itu, tahu, kemudian sengaja dia membuangnya ke tong sampah, atau dia sengaja untuk mendudukinya atau menginjaknya, padahal dia mengetahuinya, sengaja. Kalau tidak sengaja, maka tidak apa-apa. Misalnya seseorang tahu di tangannya ini ada ilmu syarak, buku syarak. Nah, karena sedang ngelamun mungkin, ya, sedang ngelamun entah pikirannya kemana, karena dalam lamunannya itu dia sedang marah, kemudian langsung bukunya langsung dilemparkan begitu aja. Padahal ada ilmu syarak di situ. Dia melakukannya tidak sengaja. Karena itu tadi, maka di sini juga tidak kufur, tidak kufur, tidak riddah. Karena tidak sengaja. Jadi ketentuannya adalah dia tahu dan kemudian dia sengaja untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain adalah menulis ayat-ayat Al-Qur'an dengan darah atau dengan air kencing. Nah, darah itu najis, air kencing itu najis. Seseorang yang menulis ayat Al-Quran dengan darah atau dengan air kencing itu jatuh kepada riddah. Nah, apa ada yang seperti ini? Kita contohkan di sini itu karena ada orang yang melakukannya. Nah, biasanya ini dilakukan oleh para dukun. Para dukun. Dukun itu adalah orang yang bekerja sama dengan jin. Bekerja sama dengan jin misalnya untuk mengobati seseorang, atau bekerja sama dengan jin untuk mengetahui sesuatu yang akan datang dan seterusnya. Ini namanya dukun. Nah, dukun itu ada kerjasama dengan jin. Nah, jin ini biasanya mensyaratkan kepada si dukun itu agar mandi, agar perdukunannya itu lancar, bisa berhasil, maka ada syarat yang disampaikan kepada dia oleh si jin itu. Nah, kamu bisa, tapi nanti saya bantu asalkan kamu tulis ayat ini. Misalnya kamu tulis ayat kursi. Nah, ayat kursi sepertinya islami sekali yang ditulis ayat kursi, tapi kamu tulis harus dengan darah. Misalnya kamu tulis dengan kamu tulis dengan air kencing. Nah, biar nanti akan semakin hebat. Nah, ini perbuatan seperti itu perbuatan riddah. Kenapa? Itu pelecehan, itu penghinaan terhadap penghinaan terhadap Al-Quran. Nah, penghinaan terhadap Al-Quran. Al-Quran itu yang dimaksud dari awal itu, Al-Quran itu bukan disyaratkan harus 30 juz. Meskipun satu ayat dalam sebuah kertas misalnya dituliskan dalam sebuah kertas, maka itu hukumnya adalah Al-Quran. Nah, misalnya di papan tulis kita tulis satu ayat, itu adalah Al-Quran. Tidak boleh bagi seseorang yang berhadas untuk menyentuhnya atau membawanya. Nah, jika di situ ayat Al-Quran saja, ya Al-Quran saja. Tetapi kalau misalnya seperti buku seperti ini, yang selain Al-Quran lebih banyak dari Al-Qurannya dan bercampur jadi satu, maka diperbolehkan bagi yang berhadas. Tetapi tidak boleh seseorang kemudian menghinanya, melecehkannya dengan cara dengan cara misalnya tadi itu membuangnya di tempat yang kotor, mendudukinya, menginjaknya, atau misalnya tadi menuliskannya dengan darah atau air kencing. Nah, masalah ini masalah yang sangat penting untuk diingatkan. Orang-orang yang sering terjadi di sini misalnya orang yang bekerja di percetakan atau di fotokopi. Nah, orang yang bekerja
dipercetakan atau fotokopi. Ini kalau nggak paham tentang masalah ini, itu bisa membahayakan. Terkadang yang difotokopi itu ayat-ayat Al-Quran, yang difotokopi itu adalah hadis-hadis Nabi. Karena rusak kemudian langsung dibuang, nanti terus diinjak-injak. Nah, ada sebagian orang juga itu bekerja di percetakan. Nah, di percetakan Al-Qur'annya percetakan Al-Qur'an, ditumpuk-tumpuk Al-Qur'an. Nah, atau di toko kitab. Kemudian ada orang mengatakan, tolong saya ambilkan yang di atas itu, kitab yang di atas itu. Apa yang dia lakukan? Dia Quran atau kitab-kitab itu dijadikan sebagai tempat menginjakkan kaki untuk ngambil yang di atas. Ada yang sebagian seperti itu. Di fotokopi juga kita melihat terkadang mereka ayat Al-Quran yang dia fotokopi karena nggak jadi dibuang begitu saja. Kemudian dia berjalan menginjaknya tanpa merasa bersalah. Itu semuanya kenapa? Karena ketidaktahuannya, kebodohannya. Padahal kemarin bodoh dalam masalah ini itu bukan uzur untuk dimaafkan seseorang dari terjatuh kepada riddah atau kufur. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perbuatan apa saja yang isinya itu berisi penghinaan kepada Allah, menghina Allah, yang isinya itu penghinaan kepada para malaikat, penghinaan kepada para nabi, penghinaan kepada ajaran Islam, syariat Islam, penghinaan terhadap syiar Islam. Syiar Islam itu ya seperti sholat, seperti azan, seperti masjid, seperti Ka'bah, itu namanya syiar Islam. Itu harus diwaspadai. Sekarang lagi juga ada sebagian orang membuat pakaian ditulis ayat Al-Quran dalam pakaiannya, ditulis Allah. Ada juga yang ditulis ayat Al-Quran. Mungkin tujuannya, mungkin tabarukan mungkin. Kalau tujuannya bagus, tujuannya untuk tabarukan dengan pakaian itu. Tetapi di sini harus berhati-hati. Bagaimana dia mencucinya? Kalau seperti itu, jangan-jangan dia mensucikannya, dia mencucinya, kemudian dibarengkan dengan yang najis misalnya. Atau dia mencucinya dengan cara yang tidak terhormat, karena di situ ada ayat Al-Quran. Terkadang seseorang seperti itu, dia membuat ada nama Allah di pakaiannya, di jaketnya, ada nama Nabi Muhammad di pakaiannya. Ini sesuatu yang dari satu sisi baik, tetapi dari sisi yang lain ini teledor. Karena apa? Akan menghilangkan kehormatan ayat-ayat Al-Quran, akan menghilangkan kemuliaan dari nama-nama Allah atau nama-nama dari para nabi. Nama-nama Allah bukan hanya lafzul jalalah Allah, tetapi semua al-asma al-husna. Jika yang dimaksudkan di situ termasuk al-asma al-khasah atau al-asma al-ammah, tetapi yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita itu tidak boleh meremehkannya, tidak boleh kita menghinakannya, kita harus memuliakannya. Di dalam rumah kita misalnya ada Al-Quran yang sudah nggak bisa dipakai atau sudah tidak kita pakai karena kita sudah punya Al-Quran yang baru, punya mushaf yang baru. Maka jika kita bisa merawatnya, kita bisa menyimpannya di tempat yang suci, bersih, maka silahkan untuk disimpan sebagai tabarukan dengan Al-Quran itu. Tetapi apabila kita sudah tidak mampu menyimpannya karena tempatnya nggak ada, karena banyak kotoran di rumah kita misalnya, sehingga Al-Quran itu menjadi tidak terhormat, gara-gara itu
maka sebaiknya apa? Dibakar saja. Nah, tetapi membakarnya juga harus di tempat yang suci, dengan dibakar yang terhormat, bukan dijadikan sebagai kayu bakar untuk masak. Nah, itu juga sama dibakarnya. Tetapi membakar ini dengan membakar yang itu kan beda. Nah, membakar itu seperti barang yang nggak dipakai, seperti barang tidak berguna kalau digunakan sebagai kayu bakar. Nah, karena itu harus diperhatikan seperti itu. Nah, bagi yang muda-muda, anak-anak, jangan dijadikan kertas-kertas, buku-buku yang di situ ada tulisan ayat Al-Quran atau tulisan nama-nama Allah, itu dijadikan sebagai mercon misalnya. Nah, itu jangan dilakukan. Kalau buku misalnya matematika, silahkan. Kalau buku fisika, silahkan. Tetapi kalau buku fikih atau buku Quran hadis atau misalnya buku akidah akhlak, jangan sampai itu digunakan untuk untuk mercon misalnya. Karena itu apa? Ketika diledakkan sudah murat-marit kemana-mana, terinjak-injak oleh kaki. Ya kalau kemudian kemudian tidak terbaca, sebagian masih terbaca penggalan dari ayat atau nama-nama Allah itu. Maka ini harus betul-betul kita ekstra hati-hati dalam semua perbuatan kita, tindakan kita, agar kita tidak terjatuh dalam riddah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang beberapa contoh yang kita jelaskan dalam kufur atau riddah perbuatan. Nah, tentu masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, tetapi kita cukupkan dengan kaidah tadi. Nah, pokoknya jangan sampai melakukan perbuatan yang isinya tadi penghinaan terhadap Allah, malaikatnya, nabi dan seterusnya. Itu intinya. Pokoknya itu, tindakan apa saja, jika itu mengarah ke sana, maka waspada, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Nah, semoga bermanfaat yang kita kaji pada pagi hari ini, sehingga kita terjauh dari segala macam bentuk riddah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.